masih kami sayangi dan kami cintai teman-teman kami sekalian. Izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman kami semua. Sebagai pertanyaan pertama, dibacakan oleh teman kami, Marti Selamat. Baik, menjadi pertanyaan pertama, yaitu coba jelaskan tujuan dari program kehumasan. Sekali lagi, coba jelaskan tujuan dari program kehumasan. Baik, kami dari Kehumasari akan menjawab pertanyaan dari kehumasan. Pertanyaannya yaitu, coba jelaskan tujuan dari program kehumasan. Tujuan humas sebagai berikut: mengajak masyarakat sekitar untuk berperan aktif ketika sebuah perusahaan atau organisasi menghadapi masalah, agar bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar agar tujuan perusahaan atau organisasi bisa tercapai, membuat perusahaan atau organisasi berpihak baik ke masyarakat. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab dari kelompok 3. Dalam pertanyaan, coba jelaskan tujuan dari program kehumasan. Tujuannya yaitu menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra kerja, investor, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lain. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebagai pertanyaan mereka itu, coba jelaskan tujuan dari program kehumasan. Jawaban kami adalah tujuan dari program kehumasan adalah menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra kerja, investor, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Sekian dan terima kasih. Kami jawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya itu, coba jelaskan tujuan dari program kehumasan. Tujuan kehumas yang paling utama tidak lain adalah menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra kerja, investor, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perusahaan atau lembaga dengan baik dan optimal. Baik, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, coba jelaskan tujuan dari program kehumasan. Tujuan utama dari program kehumasan yaitu 1. Menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra kerja, investor, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perusahaan atau lembaga dengan baik dan optimal. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebagai pertanyaan yaitu, coba jelaskan tujuan dari program kehumasan. Tujuan dari program kehumasan menurut pendapat kami yaitu menjaga reputasi positif atau nama baik dan menjaga hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra kerja, investor, karyawan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Sekian. Baik, terima kasih jawaban dari teman-teman kami sekalian. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua yang dibacakan oleh teman kami, Otoria Madia. Baik, sebagai pertanyaan kedua itu, mengapa humas harus selalu menjalin hubungan baik dengan publiknya? Baik, kami dari kelompok akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, mengapa humas harus selalu menjalin hubungan baik dengan publiknya? Karena humas punya peran penting sebagai penghubung kepentingan sebuah organisasi dengan masyarakat luas atau publik.
Baik, kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 3. Sebagai pertanyaannya yaitu, mengapa humas harus selalu menjalin hubungan baik dengan publiknya? Jawaban dari kami yaitu, ketika kita pandai membangun hubungan yang baik, kita membuat relasi yang lebih luas dan memiliki banyak teman. Sekian. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa humas harus selalu menjalin hubungan baik dengan publiknya? Jawabannya, karena humas punya peran penting sebagai penghubung kepentingan sebuah organisasi dengan masyarakat luas atau publik. Melalui humas atau bahasa karenanya public relation, sebuah organisasi dapat mengalirkan informasi yang berhubungan dengan organisasinya kepada masyarakat. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa humas harus selalu menjalin hubungan baik dengan publiknya? Yaitu karena agar tercipta kedamaian dan keharmonisan sehingga menimbulkan sifat kekeluargaan antar sesama. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu mengapa humas harus selalu menjalin hubungan baik dengan publiknya. Karena humas mempunyai peran penting sebagai penghubung kepentingannya sebuah organisasi dengan masyarakat luas atau publik. Baik, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebagai pertanyaannya yaitu, mengapa humas harus selalu menjalin hubungan baik dengan publiknya? Jawaban dari kami yaitu karena suatu organisasi pasti memiliki ketergantungan atau hubungan dengan pihak-pihak baik di dalam maupun di luar organisasi. Baik, terima kasih jawaban dari teman-teman kami sekalian. Sekarang kita masuk pertanyaan ketiga yang dijawabkan oleh teman kami Esmi. Sekian dan terima kasih. Baik, sebagai pertanyaan ketiga yaitu, apa yang dimaksud dengan layak sasaran? Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebagai pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan halayak sasaran? Halayak sasaran adalah halayak yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi organisasi, baik karena organisasi memiliki kepentingan terhadap halayak tersebut maupun karena halayak tersebut adalah objek utama yang tidak tanduknya dapat menguntungkan maupun merugikan tim. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan yaitu, apa yang dimaksud dengan halayak sasaran? Halayak sasaran adalah halayak yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi organisasi, baik karena organisasi memiliki kepentingan terhadap halayak tersebut maupun karena halayak tersebut adalah objek utama yang tingkat tanduknya dapat menentukan maupun merugikan. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan halayak sasaran? Jawaban kami yaitu, halayak sasaran adalah halayak yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi organisasi, baik karena organisasi memiliki kepentingan dalam halayak tersebut maupun karena halayak tersebut adalah objek utama yang tidak tanduknya dapat menguntungkan maupun merugikan. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yaitu, apa yang dimaksud dengan halayak sasaran? Halayak sasaran adalah halayak yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi organisasi, baik karena organisasi memiliki kepentingan terhadap halayak tersebut maupun karena halayak tersebut adalah objek utama yang tidak tanduknya dapat menentukan maupun merugikan tim. Kami dari kelompok 6 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan halayak sasaran? Halayak sasaran adalah halayak yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi organisasi, baik karena organisasi memiliki kepentingan terhadap halayak tersebut maupun karena halayak tersebut adalah objek utama yang tidak tanduknya dapat menentukan maupun merugikan.
Baik, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebagai pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan khalayak sasaran? Jawaban dari kelompok kami, khalayak sasaran adalah khalayak yang menjadi sasaran kegiatan komunikasi organisasi, baik karena organisasi memiliki kepentingan terhadap khalayak tersebut, maupun khalayak tersebut objek utama yang tidak tentunya dapat menguntungkan maupun merugikan tim. Baik, terima kasih jawaban dari teman-teman kami. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.